Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuacanya lagi hujan dan barusan setelah maghrib dan berbuka puasa. Oke, kita sekarang akan ngobrol-ngobrol tentang sikir, ya, sikir napas. Nah, banyak tarekat-tarekat atau para salik atau pejalan-pejalan spiritual menggunakan metode sikir napas. Nah, biasanya para pemula mencari tentang sanad tentang sikir napas, apakah diajarkan oleh Rasulullah atau enggak. Dan itu enggak masalah sebenarnya, karena untuk masuk di wilayah syariat pasti mencari hukum-hukum. Apa hukumnya sikir napas? Apa dasarnya? Di mana hadisnya atau dari mana tuntunannya? Biasanya seperti itu. Sikir napas sendiri sebenarnya sama aja. Kalau biasanya kita habis sholat bersikir menggunakan tasbih atau menggunakan jari, yang biasanya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan seterusnya. Tapi kan untuk menggunakan alat seperti ini kadang tempatnya terbatas. Kenapa saya bilang terbatas? Ketika kita sedang bersama teman-teman, bersama kerabat, atau lagi di warung kopi, ngobrol dengan teman, kemudian tangan kita tetap menggunakan alat tasbih, kan seperti apa gitu ininya. Nah, salah satu alat yang bisa digunakan tanpa ketahuan dengan teman kita kalau kita lagi ngobrol adalah napas. Jadi napas masuk tetap mengingat kepada Allah, napas keluar pun juga tetap mengingat kepada Allah. Sedangkan sanatnya, kalau sanat dulu memang saya sering mencari-cari apa sanatnya. Ternyata saya utak-atik mempelajari lebih dalam Al-Quran. Ternyata di Al-Quran menyebutkan tentang sikir napas, menggunakan alat napas untuk bersikir, tapi dalam kandungan ayat-ayat mutasabbihat. Nah, coba kita di dalam surat Al-Jum'ah ayat 10 itu, di situ perintahnya ingatlah Allah yang banyak. Ya, ingatnya kan nggak terbatas berapa kali gitu. Sedangkan surat Sabah ayat 10 di situ mengatakan, dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan bisi untuk. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ayat-ayat mutasabbihat, ya.
Jadi seperti apa sebenarnya gunung-gunung, seperti apa burung-burung itu bertasbih berulang-ulang bersama Daud. Sedangkan Daud sudah diberi kepada Allah, sudah diberi oleh Allah untuk menjadi khalifah di bumi. Tugasnya Daud adalah khalifah, menjadi khalifah. Dan apa maknanya dari ayat-ayat mutasabihat gunung-gunung dan burung-burung? Jika dikembalikan pada diri adalah bahwa gunung-gunung itu adalah ada di wilayah dada. Kenapa gunung-gunung? Gunung-gunung itu makin tinggi gunung itu, disitulah maka akan makin tinggi kesombongan. Jadi untuk supaya gunung-gunung ini enggak makin tinggi, harus sering berulang-ulang bertasbih. Nah, biasanya juga selain zikir nafas, gunung-gunung ini diseumpamakan zikir detak jantung. Ya. Detak jantung kenapa? Karena jantung terus menerus berdetak, memompa darah. Inilah maknanya yang berulang-ulang. Kemudian burung-burung itu bisa terbang dengan kepakan sayapnya terus menerus dengan bantuan angin. Angin yang pada diri kita adalah napas dan jantung. Maka jantung dan napas inilah yang kita gunakan untuk bertasbih, berzikir berulang-ulang. Karena detak jantung dan napas kerjanya berulang-ulang. Dan ayat ini juga 2 kali disebut di surah Al-Anbiya ayat 79. 2 kali. Berarti kalau diseumpamakan pada diri kita, yang pertama itu adalah masuknya napas dan kedua adalah keluarnya napas. Itulah dia satu putaran napas. Sedangkan masalah sebutan, ya, sebutan zikir napas, ada yang menggunakan napas masuk hu, napas keluar dengan kalimat Allah. Ada pula yang napas masuk kalimat Allah, napas keluar kalimat hu. Untuk mungkin tingkat awal, silahkan menggunakan kalimat-kalimat itu. Tapi sebenarnya bebas saja. Bisa mungkin kalimat masuk subhanallah, napas masuk kalimatnya subhanallah, atau napas keluar kalimatnya alhamdulillah. Tapi sebenarnya napas masuk itu ada sebenarnya diajarkan juga di Al-Quran, dan napas keluar juga diajarkan di Al-Quran. Cuman itu nanti pembahasan lain kali aja saya bisa sampaikan. Intinya sebenarnya bahwa napas masuk napas keluar kita tidak pernah lepas kepada Allah sampai mungkin tidak ada lagi kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan yang bisa keluar dari mulut. Yang ada hanya Allah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.